Penyakit antraknosa pada tanaman kacang merah perusak hasil panen. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Penyakit antraknosa yang sering juga disebut busuk antrak atau patek merupakan salah satu penyakit jamur paling merusak pada budidaya kacang merah. Penyakit ini dapat menyerang semua bagian tanaman, mulai dari daun, batang, polong, hingga biji, dan berpotensi menyebabkan kegagalan panen yang signifikan jika tidak dikendalikan dengan tepat. Pertama, penyebab utama jamur patogen penyakit antraknosa pada kacang merah disebabkan oleh jamur patogen dari spesies Colletotrichum. Jamur ini sangat spesifik dan memiliki banyak ras atau varian yang dapat menginfeksi varietas kacang merah yang berbeda. Kemampuannya untuk bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman dan terbawa melalui biji membuatnya menjadi ancaman yang persisten di lahan pertanian. Kedua, gejala klinis penyakit antraknosa. Gejala antraknosa dapat dikenali pada berbagai organ tanaman. Seperti pada daun, gejala awal berupa bercak kecil, gelap, dan agak cekung. Pada bagian bawah daun, gejala yang paling khas adalah menghitamnya tulang-tulang daun yang terlihat seperti jaring berwarna hitam. Bercak dapat membesar dan menyebabkan daun kering, layu, dan rontok. Terjadi pada batang dan tangkai daun. Timbul lesi atau luka berbentuk memanjang, cekung, dan berwarna coklat gelap hingga kehitaman. Pada serangan yang parah, lesi ini dapat melingkari batang dan menyebabkan tanaman menjadi layu atau bahkan patah. Pada polong atau buah, ini adalah gejala yang paling merusak secara ekonomi. Timbul bercak bulat, cekung berwarna coklat karat atau kehitaman dengan tepi yang tegas dan berwarna lebih gelap. Dalam kondisi lembab, di bagian tengah bercak akan muncul massa spora jamur yang berwarna merah jambu atau oranye. Infeksi pada polong dapat menembus hingga ke biji. Pada biji yang terinfeksi menunjukkan bercak cekung berwarna kuning, coklat, atau kehitaman. Biji menjadi keriput, ukurannya kecil dan kualitasnya menurun drastis. Biji yang terinfeksi merupakan sumber utama penyebaran penyakit ke musim tanaman berikutnya. Ketiga, siklus hidup dan cara penyebaran. Memahami siklus hidup jamur ini sangat penting untuk pengendalian yang efektif. Sumber infeksi utama. Biji yang terinfeksi, jamur dapat bertahan di dalam atau di permukaan biji selama lebih dari 5 tahun. Saat biji ini ditanam, jamur akan menginfeksi kecambah. Sisa tanaman sakit, jamur dapat bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman seperti daun, batang, polong yang terinfeksi di lahan. Mekanisme penyebarannya adalah dengan percikan air. Spora jamur disebarkan dari tanaman sakit ke tanaman sehat terutama melalui percikan air hujan atau air irigasi. Tak hanya air, angin dapat membawa spora ke jarak yang lebih jauh. Kontak gesekan antara daun sehat dan daun sakit, manusia dan alat. Spora dapat menempel pada pakaian, tangan, dan peralatan pertanian seperti cangkul atau sabit yang kemudian menyebarkannya ke area lainnya. Keempat, strategi pengendalian terpadu atau PHT. Pengendalian antraknosa paling efektif dilakukan dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan berbagai metode seperti tindakan kultural atau pencegahan. Ini adalah langkah paling penting dan ekonomis. Gunakan benih sehat, selalu gunakan benih yang bebas penyakit dan berasal dari sumber terpercaya atau benih bersertifikat. Rotasi tanaman. Lakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan dari keluarga kacang-kacangan, misalnya jagung, padi, atau sayuran umbi, selama minimal 2-3 tahun. Ini akan memutus siklus hidup jamur di tanah.
Sanitasi lahan. Setelah panen, segera bersihkan dan musnahkan semua sisa-sisa tanaman yang terinfeksi dengan cara dibakar atau dikubur dalam-dalam. Atur jarak tanam. Gunakan jarak tanam yang tidak terlalu rapat untuk memastikan sirkulasi udara yang baik, sehingga kelembapan di sekitar tanaman tidak terlalu tinggi. Perbaiki drainase. Pastikan lahan memiliki sistem drainase yang baik untuk mencegah air tergenang. Pengendalian kimiawi. Sebagai alternatif terakhir, penggunaan fungisida dilakukan jika serangan sudah meluas dan tindakan pencegahan tidak cukup efektif. Jenis fungisida, gunakan fungisida yang direkomendasikan untuk mengendalikan antraknosa. Fungisida dapat bersifat kontak, melindungi permukaan atau sistemik, diserap dan disebarkan ke seluruh jaringan tanaman. Bahan aktif. Beberapa bahan aktif yang efektif antara lain kontak seperti mancozeb, propinep, chlorothalonil. Rekomendasi obat Basnil dari Bisa Tani yang mengandung bahan aktif chlorothalonil kualitas tinggi, cocok untuk menebalkan daun dan juga sebagai fungisida pembasmi penyakit antrak ini. Prinsipnya, lakukan penyemprotan sesuai dosis anjuran pada label kemasan. Mulai penyemprotan saat gejala pertama kali muncul dan ulangi dengan interval tertentu, biasanya 7-10 hari, tergantung cuaca dan tingkat serangan. Lakukan rotasi atau pergantian bahan aktif fungisida untuk mencegah timbulnya resistensi atau kekebalan pada jamur. Hentikan penyemprotan beberapa minggu sebelum panen. Perhatikan waktu henti atau interval panen. Penyakit antraknosa adalah musuh serius bagi petani kacang merah, namun dapat dikendalikan secara efektif. Kunci utamanya terletak pada tindakan pencegahan atau preventif, yaitu penggunaan benih sehat, rotasi tanaman, dan sanitasi lahan. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.